Bab 8. Mengatasi berbagai hambatan. Setelah orang belajar dan menjadi melek secara finansial, mereka masih menghadapi hambatan-hambatan untuk menjadi mandiri secara finansial. Ada 5 alasan utama mengapa orang yang melek secara finansial tidak bisa mengembangkan kolom aset yang berlimpah-limpah. Kolom aset yang bisa menghasilkan jumlah arus kas yang besar. Kolom aset yang bisa membebaskan mereka untuk menjalani hidup yang mereka impikan daripada bekerja seharian hanya untuk membayar tagihan. 5 alasan utama itu adalah 1. Ketakutan, 2. Sinisme, 3. Kemalasan, 4. Kebiasaan buruk, 5. Arogan. Alasan nomor 1 mengatasi rasa takut kehilangan uang. Saya tidak pernah menemui seorang yang sungguh-sungguh senang kehilangan uang. Dan sepanjang hidup saya tidak pernah bertemu orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang. Tetapi saya bertemu banyak orang miskin yang tidak pernah kehilangan seperak pun, yakni untuk berinvestasi. Ketakutan kehilangan uang adalah nil. Setiap orang punya rasa takut itu. Bahkan orang kaya pun takut. Tetapi bukan ketakutan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana Anda menangani atau mengatasi ketakutan itu. Bagaimana Anda mengatasi kehilangan itu. Bagaimana Anda mengatasi kegagalan itulah yang membuat perbedaan dalam hidup Anda. Itu berlaku untuk segala hal dalam hidup ini, bukan hanya uang. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi ketakutan itu. Punya rasa takut itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja bersikap pengecut bila menyangkut soal uang. Anda masih dapat menjadi kaya. Kita semua adalah pahlawan di satu bidang dan pengecut di bidang lain. Istri teman saya adalah perawat di ruang gawat darurat. Ketika dia melihat darah, dia langsung bertindak. Ketika saya menyebut soal investasi, dia lari. Ketika saya melihat darah, saya tidak lari, saya langsung pingsan. Ayah saya yang kaya memahami fobi pada uang. Sebagian orang ngeri pada ular. Sebagian orang ngeri kehilangan uang. Keduanya adalah fobi, katanya. Maka solusinya terhadap fobi kehilangan uang adalah sajak kecil ini. Jika kamu membenci risiko dan karenanya merasa cemas, mulailah dari dini. Itu sebabnya bank merekomendasikan agar menabung menjadi kebiasaan ketika Anda masih muda. Jika Anda mulai saat muda, mudahlah untuk menjadi kaya. Saya tidak akan membahas soal ini lebih lanjut, tetapi ada perbedaan besar antara orang yang mulai menabung pada umur 20 dibandingkan yang berumur 30. Perbedaan yang besar. Dikatakan bahwa salah satu keajaiban dunia adalah kekuatan suku bunga yang berlipat ganda. Pembelian Pulau Manhattan dikatakan menjadi salah satu transaksi terbesar sepanjang masa. New York dibeli seharga 24 US dollar dengan perhiasan dan manik-manik. Namun, jika 24 US dollar itu diinvestasikan dengan bunga 8% setahun, 24 US dollar itu akan bernilai lebih dari 28 triliun US dollar pada 1995. Manhattan dapat dibeli kembali dengan uang sisa pembelian sebagian besar LA, terutama pada harga real estate tahun 1995. Tetangga saya bekerja pada sebuah perusahaan komputer besar. Dia sudah bekerja di sana selama 25 tahun. Dalam 5 tahun lagi dia akan meninggalkan perusahaan itu dengan tunjangan hari tua 4 juta US dollar menurut program pensiun 401k-nya. Uang ini diinvestasikan terutama dalam reksadana yang pertumbuhannya tinggi, yang akan dia ubah menjadi surat obligasi dan surat-surat berharga pemerintah. Dia akan berumur 55 tahun ketika keluar, dan dia akan mempunyai arus kas pasif lebih dari 300.000 US dollar setahun. Lebih besar daripada yang dia peroleh dari gajinya. Maka hal ini dapat dilakukan sekalipun Anda benci kehilangan atau benci risiko. Namun Anda harus mulai dari dini dan secara jelas menentukan rencana pensiun, dan Anda harus mempekerjakan seorang perencana finansial yang Anda percaya untuk membimbing Anda sebelum berinvestasi dalam hal apapun. Tetapi bagaimana jika Anda tidak mempunyai banyak waktu yang tersisa atau ingin pensiun dini? Bagaimana Anda mengatasi rasa takut kehilangan uang? Ayah saya yang miskin tidak melakukan apapun.
Ia hanya menghindari masalah itu, menolak mendiskusikannya. Ayah saya yang kaya di sisi lain merekomendasikan agar saya berpikir seperti orang Texas. Saya senang Texas dan orang Texas, katanya. Di Texas segala sesuatu lebih besar. Ketika orang Texas menang, mereka menang besar, dan ketika mereka kalah, kalahnya spektakuler. Mereka senang kalah, tanya saya. Bukan itu yang saya katakan. Tidak seorang pun senang kalah. Tunjukkan pada saya seorang pecundang yang senang dan saya akan menunjukkan seorang pecundang, kata ayah yang kaya. Itulah sikap seorang Texas terhadap risiko, ganjaran atau hadiah, dan kegagalan yang sedang saya bicarakan. Itulah cara mereka mengatasi hidup. Mereka sangat menikmati hidup. Tidak seperti kebanyakan orang di sekitar sini. Hidup seperti kecoak bila menyangkut soal uang. Kecoak sangat takut bila seorang menyorotkan sinar padanya. Merengek ketika pegawai toko memberikan uang kembalian kurang pada mereka. Ayah saya yang kaya terus menjelaskan, apa yang paling saya sukai adalah sikap Texas. Mereka bangga ketika mereka menang, dan mereka membual ketika kalah. Orang Texas punya pepatah, jika Anda akan bangkrut, jangan tanggung-tanggung. Anda jelas tidak mau mengakui bahwa Anda bangkrut gara-gara rumah murah. Kebanyakan orang di sini pun begitu takut kehilangan atau kalah, sampai-sampai rumah murah pun tidak punya. Dia terus-menerus memberitahu Mike dan saya bahwa alasan terbesar kurangnya keberhasilan finansial adalah karena kebanyakan orang memainkannya dengan terlalu aman. Orang begitu takut kehilangan sehingga mereka kalah, begitu katanya. Brent Tuckerton, gelandang NFL yang pernah hebat, mengatakannya dengan cara lain. Menang berarti tidak takut kalah. Dalam hidup saya sendiri, saya telah memperhatikan bahwa menang biasanya mengikuti kalah. Sebelum saya akhirnya belajar naik sepeda, pertama-tama saya jatuh berulang kali. Saya tidak pernah bertemu pegolf yang tidak pernah kehilangan bola golf. Saya tidak pernah bertemu dengan orang jatuh cinta yang tidak pernah patah hati. Dan saya tidak pernah bertemu dengan orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang. Jadi bagi kebanyakan orang, alasan mereka tidak menang atau sukses secara finansial adalah karena rasa sakit kehilangan uang jauh lebih besar daripada kegembiraan menjadi kaya. Pepatah lain di Texas adalah, setiap orang ingin pergi ke surga, tapi tak seorang pun mau mati. Kebanyakan orang bermimpi menjadi kaya, tetapi sangat takut kehilangan uang, jadi mereka tidak pernah pergi ke surga. Ayah yang kaya dulu memberitahu Mike dan saya kisah-kisah perjalanannya ke Texas. Jika kalian sungguh ingin belajar bagaimana sikap menangani risiko, kekalahan dan kegagalan, pergilah ke San Antonio dan kunjungilah orang Alamo. Orang Alamo adalah kisah besar tentang orang-orang berani yang memilih berkelahi karena tahu tidak ada harapan berhasil melawan rintangan yang sangat besar. Mereka memilih mati daripada menyerah. Ini adalah kisah penuh inspirasi yang patut dipelajari. Meskipun demikian, ini masih merupakan kekalahan militer yang tragis. Pantat mereka ditendang. Suatu kegagalan jika kalian mau menganggapnya demikian. Mereka kalah. Jadi bagaimana orang Texas mengatasi kegagalan? Mereka tetap berteriak, ingatlah orang Alamo. Mike dan saya banyak mendengar kisah ini. Dia selalu menceritakan kisah ini ketika dia hendak melakukan transaksi besar dan dia nervous. Setelah dia melakukan semua due diligence dan sekarang itu dibangun dan ditutup, dia menceritakan kisah ini pada kami. Setiap kali dia takut membuat kesalahan atau kehilangan uang, dia menceritakan kisah ini pada kami. Ini memberinya kekuatan, karena ini mengingatkan dia bahwa dia selalu dapat mengubah kekalahan finansial menjadi kemenangan finansial. Ayah yang kaya tahu bahwa kegagalan hanya akan membuatnya lebih kuat dan lebih pandai. Bukan bahwa dia ingin kalah. Dia hanya tahu siapa dirinya dan bagaimana dia akan menerima suatu kekalahan. Dia akan menerima kekalahan dan menjadikannya kemenangan. Itulah yang membuat dia menjadi seorang pemenang dan yang lain menjadi pecundang. Itu memberinya keberanian untuk melewati batas ketika orang lain mundur. Itu sebabnya saya sangat menyukai orang Texas. Mereka menerima kegagalan besar dan mengubahnya menjadi tempat pariwisata yang membuatnya menjadi jutaan. Tetapi mungkin kata-katanya yang paling berarti bagi saya sekarang adalah ini.
Orang Texas tidak mengubur kegagalan mereka. Mereka mendapat inspirasi dari kegagalan itu. Mereka menerima kegagalan mereka dan mengubahnya menjadi rallying cry, teriakan pasukan dalam sebuah pertempuran. Kegagalan memberi inspirasi bagi orang Texas untuk menjadi pemenang. Tetapi formula itu bukan hanya formula bagi orang Texas. Ini adalah formula bagi semua pemenang. Seperti telah saya katakan bahwa terjatuh dari sepeda adalah bagian dari belajar naik sepeda. Saya ingat bahwa terjatuh justru membuat saya memutuskan untuk belajar menaikinya. Itu sama sekali tidak mengurangi niat saya. Saya juga telah mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu pemain golf yang tidak pernah kehilangan bola. Untuk menjadi pegolf profesional yang hebat, kehilangan bola atau kalah dalam turnamen justru mengilhami si pegolf untuk menjadi lebih baik, berlatih lebih keras, belajar lebih banyak. Itulah yang membuat mereka lebih baik. Bagi pemenang, kekalahan memberi inspirasi pada mereka. Bagi pecundang, kekalahan mengalahkan mereka. Mengutip John D. Rockefeller, saya selalu berusaha mengubah setiap bencana menjadi peluang. Dan sebagai orang Jepang Amerika, saya dapat mengatakan ini. Banyak orang mengatakan bahwa Pearl Harbor adalah kesalahan bangsa Amerika. Saya mengatakan itu adalah kesalahan bangsa Jepang. Dari film Tora, Laksamana Jepang yang murah mengatakan kepada bawahannya yang bersorak-sorai, "Saya khawatir kita telah membangunkan raksasa yang sedang tidur." Ingatlah Pearl Harbor menjadi rallying cry. Slogan ini mengubah satu kekalahan terbesar Amerika menjadi alasan untuk menang. Kekalahan besar ini memberi Amerika kekuatan, dan Amerika segera bangkit sebagai suatu kekuatan dunia. Kegagalan memberi inspirasi kepada para pemenang, dan kegagalan mengalahkan para pecundang. Ini adalah rahasia terbesar para pemenang. Inilah rahasia yang tidak diketahui oleh para pecundang. Rahasia terbesar para pemenang adalah bahwa kegagalan memberi inspirasi untuk menang. Jadi, mereka tidak takut kalah. Mengulang kutipan Frank Terkenton, menang berarti tidak takut kalah. Orang seperti Frank Terkenton tidak takut kalah karena mereka tahu siapa diri mereka. Mereka benci kalah. Maka mereka tahu bahwa kekalahan hanya akan memberi mereka inspirasi untuk menjadi lebih baik. Ada perbedaan besar antara membenci kekalahan dan takut kalah. Kebanyakan orang begitu takut kehilangan uang, sehingga mereka kehilangan. Mereka bangkrut gara-gara rumah murah. Secara finansial mereka memainkan hidup dengan terlalu aman dan terlalu kecil risikonya. Mereka membeli rumah besar dan mobil besar, tetapi bukan investasi besar. Alasan utama bahwa lebih dari 90% masyarakat Amerika sulit secara finansial adalah karena mereka bermain tidak untuk kalah. Dengan begitu mereka juga tidak bermain untuk menang. Mereka pergi menemui perencana finansial mereka atau akuntan atau stockbroker dan membeli sebuah portfolio yang seimbang. Kebanyakan mempunyai SD, sertifikat deposito, surat-surat obligasi yang rendah hasilnya, reksadana yang dapat diperdagangkan dalam dana bersama, dan sedikit saham pribadi. Ini adalah portofolio yang aman dan bijaksana. Tetapi ini bukanlah portofolio yang menang. Ini adalah portofolio seorang yang bermain tidak untuk kalah. Jangan salah mengerti. Itu barangkali portofolio yang lebih baik daripada lebih dari 70% populasi. Dan itu menakutkan. Karena portofolio yang aman adalah jauh lebih baik daripada tidak ada portofolio. Itu adalah portofolio yang bagus bagi orang yang menyukai keamanan. Tetapi memainkannya dengan aman dan membuat seimbang pada portofolio investasi Anda bukanlah cara investor sukses yang memainkan permainan itu. Jika Anda mempunyai sedikit uang dan Anda ingin menjadi kaya, Anda pertama-tama harus fokus bukan seimbang. Jika Anda melihat seorang yang sukses, pada awalnya mereka tidaklah seimbang. Orang-orang yang seimbang tidak melangkah kemanapun. Mereka tetap di satu titik. Untuk membuat kemajuan, Anda pertama-tama harus menjadi tidak seimbang. Lihatlah saja bagaimana Anda membuat kemajuan untuk berjalan. Thomas Edison tidak seimbang, dia fokus. Bill Gates tidak seimbang, dia fokus. Donald Trump fokus, George Soros fokus. George Patton tidak membawa tank-tanknya menjauh.
Dia memfokuskan mereka dan meledak di titik-titik lemah dalam perbentengan Jerman. Orang Prancis menjauh dari perbentengan Maginot, dan Anda tahu apa yang terjadi pada mereka. Jika Anda mempunyai hasrat apapun untuk menjadi kaya, Anda harus fokus. Taruhlah banyak telur Anda dalam sedikit keranjang. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin dan kelas menengah, menaruh telur mereka yang sedikit ke dalam banyak keranjang. Jika Anda benci kalah, mainkanlah dengan aman. Jika kehilangan membuat Anda lemah, mainkanlah dengan aman. Lakukanlah investasi yang seimbang. Jika Anda berumur 25 tahun lebih dan sangat ngeri untuk mengambil risiko, jangan berubah. Mainkanlah dengan aman. Tetapi mulailah sejak dini. Mulailah mengumpulkan sarang telur Anda sejak dini karena ini membutuhkan waktu. Tetapi jika Anda mempunyai mimpi-mimpi kebebasan untuk keluar dari perlombaan tikus, pertanyaan pertama untuk diajukan pada diri Anda adalah, bagaimana saya menanggapi kegagalan? Jika kegagalan memberi inspirasi pada Anda untuk menang, mungkin Anda harus menyambutnya, tetapi hanya mungkin. Jika kegagalan membuat Anda lemah atau menyebabkan Anda marah besar untuk mencapai maksud Anda, seperti anak nakal manja yang memanggil pengacara untuk mengajukan tuntutan perkara setiap kali sesuatu tidak sejalan dengan keinginan mereka, maka bermainlah dengan aman. Pertahankanlah pekerjaan harian Anda, atau belilah surat-surat obligasi atau reksadana. Tetapi ingatlah, ada risiko juga dalam sarana-sarana investasi itu, sekalipun mereka lebih aman. Saya mengatakan semua ini dengan merujuk pada orang Texas dan Frank Tarkenton, karena menyusun kolom aset itu sebenarnya hal mudah. Ini adalah permainan yang tidak menuntut kecerdasan tinggi. Ini tidak membutuhkan banyak pendidikan. Matematika kelas 5 pun sudah cukup. Tetapi menyusun kolom aset adalah permainan dengan sikap atau pendirian yang tinggi. Ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan sikap yang baik terhadap kegagalan. Para pecundang menghindari kegagalan, padahal kegagalan mengubah pecundang menjadi pemenang. Ingatlah orang Alamo. Alasan nomor 2, mengatasi sinisme. Langit akan runtuh, langit akan runtuh. Banyak dari kita sudah mendengar cerita tentang Chicken Little, yang lari berkeliling pekarangan mengingatkan datangnya malapetaka. Kita semua mengenal orang-orang macam itu, tetapi kita semua mempunyai Chicken Little, sikap pengecut dalam diri kita masing-masing. Dan seperti telah saya katakan, pengejek sesungguhnya adalah Chicken Little, pengecut. Kita semua mempunyai jiwa pengecut ketika rasa takut dan kekhawatiran menyelimuti pikiran kita. Kita semua mempunyai kekhawatiran, saya tidak pandai, saya tidak cukup bagus, dia dan dia jauh lebih baik daripada saya. Atau kekhawatiran kita seringkali melumpuhkan kita. Kita memainkan permainan bagaimana jika perekonomian hancur persis setelah saya berinvestasi. Atau bagaimana jika saya kehilangan kontrol dan saya tidak dapat mengembalikan uang itu. Bagaimana jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang saya rencanakan? Atau kita mempunyai teman atau orang tercinta yang akan mengingatkan kita akan kekurangan kita. Tidak peduli apakah kita bertanya atau tidak. Mereka kerap mengatakan, apa yang membuatmu berpikir kamu dapat melakukan hal itu? Atau jika itu gagasan yang sangat bagus, mengapa orang lain tidak melakukannya? Atau itu tidak akan berhasil. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kata-kata keraguan itu seringkali berpengaruh sehingga kita akhirnya tidak berbuat apapun. Suatu perasaan yang mengerikan terbentuk dalam perut kita. Terkadang kita tidak dapat tidur. Kita gagal untuk melangkah maju. Maka kita tetap dengan apa yang aman dan peluang-peluang pun berlalu melewati kita. Kita melihat kehidupan kita berlalu ketika kita duduk tak bergerak dengan otot-otot tubuh yang lumpuh. Kita semua mempunyai perasaan seperti ini suatu waktu dalam hidup kita. Sebagian lebih besar daripada yang lain. Peter Lynch dari reksadana Fidelity Magellan yang terkenal menunjuk banyak peringatan tentang jatuhnya langit sebagai kegaduhan, dan kita semua mendengarkannya. Kegaduhan diciptakan baik di dalam kepala kita atau datang dari luar. Seringkali dari teman, keluarga, rekan sekerja, dan media massa. Lynch mengenang tahun 1950-an, ketika ancaman perang nuklir begitu umum dan dalam berita,
sehingga orang mulai membangun tempat-tempat pelindungan bawah tanah dan menyimpan makanan dan air. Jika mereka menginvestasikan uang mereka itu dengan bijaksana di pasar, daripada membangun tempat perlindungan bawah tanah, mungkin sekarang ini mereka sudah mandiri secara finansial. Ketika kerusuhan pecah di Los Angeles beberapa tahun yang lalu, penjualan senjata meningkat tajam di seluruh negeri. Seseorang meninggal akibat daging hamburger setengah matang di Washington State, dan Departemen Kesehatan Arizona memerintahkan restoran-restoran untuk memasak matang semua daging sapi. Sebuah perusahaan obat-obatan menayangkan iklan di TV nasional yang memperlihatkan orang-orang terserang flu. Iklan itu ditayangkan dalam bulan Februari. Penyakit flu meningkat, demikian juga penjualan obat-obat flu. Kebanyakan orang adalah miskin karena ketika menyangkut masalah investasi, dunia dipenuhi dengan para chicken little, manusia pengecut, yang berlari berkeliling sambil berteriak, "Langit mau runtuh, langit mau runtuh." Dan chicken little efektif karena setiap orang dari kita adalah pengecut. Sering dibutuhkan keberanian besar untuk tidak membiarkan rumor dan ramalan tentang kegelapan dan malapetaka mempengaruhi keraguan dan ketakutan kita. Pada 1992, seorang teman bernama Richard datang dari Boston untuk mengunjungi istri saya dan saya di Phoenix. Dia terkesan dengan apa yang telah kami lakukan lewat saham dan real estate. Harga real estate di Phoenix sedang lesu. Kami menghabiskan waktu 2 hari bersamanya untuk menunjukkan padanya apa yang menurut kami merupakan peluang-peluang yang luar biasa untuk arus kas dan apresiasi kapital. Istri saya dan saya bukanlah agen real estate. Kami sungguh-sungguh investor. Setelah mengenali sebuah unit dalam komunitas resort, kami menghubungi agen yang menjualnya kepadanya sore hari itu. Harganya hanya $42.000 untuk sebuah rumah besar kota dengan 2 kamar tidur. Unit-unit yang sama seharga $65.000, dia mendapatkan tawaran yang sangat murah. Dengan gembira dia membeli rumah itu dan kembali ke Boston. 2 minggu kemudian agen itu menghubungi untuk mengatakan bahwa teman kami membatalkan transaksi itu. Saya segera menghubunginya untuk mencari tahu alasannya. Dia mengatakan bahwa dia berbicara pada tetangganya, dan tetangganya memberitahu dia bahwa itu transaksi yang buruk. Dia membayar terlalu mahal. Saya bertanya pada Richard apakah tetangganya itu seorang investor. "Bukan," kata Richard. Ketika saya bertanya mengapa dia mendengarkan orang itu, Richard bersikap defensif dan hanya mengatakan dia ingin hati-hati. Pasar real estate di Phoenix kembali, dan pada 1994, bahwa unit kecil itu disewakan $1.000 sebulan dan $2.500 dalam bulan-bulan musim panas yang ramai. Unit itu berharga $95.000 pada 1995. Richard hanya perlu membayar $5.000 dan dia akan punya modal untuk keluar dari perlombaan tikus. Sekarang, dia masih tetap tidak berbuat apapun, dan perdagangan di Phoenix masih tetap ada. Anda hanya harus melihat lebih banyak dengan lebih jeli. Mungkirnya Richard tidaklah mengejutkan saya. Itu disebut penyesalan pembeli yang dalam. Dan itu mempengaruhi kita semua. Keraguan-keraguan itulah yang membujuk kita. Sikap pengecut menang dan sebuah peluang kebebasan hilang. Dalam contoh lain, saya menyimpan porsi kecil aset saya dalam sertifikat tax lien. Hak gadai oleh pemerintah atas properti real karena pajak yang tidak dibayar. Alih-alih sertifikat deposito. Saya memperoleh 16% per tahun, yang jelas lebih tinggi daripada bunga bank yang hanya 5%. Sertifikat itu dijamin oleh real estate dan dijalankan oleh undang-undang negara, yang juga lebih baik daripada kebanyakan bank. Formula yang dibeli membuat mereka aman. Mereka hanya kekurangan likuiditas. Maka saya melihat itu sebagai sertifikat deposito 2-7 tahun. Hampir setiap kali saya memberitahu seorang, terutama jika mereka mempunyai uang dalam sertifikat deposito, bahwa saya menyimpan uang saya dengan cara ini, mereka akan memberitahu saya itu berbahaya. Mereka memberitahu saya mengapa saya tidak boleh melakukan hal itu. Ketika saya bertanya pada mereka dari mana mereka mendapatkan informasi, mereka mengatakan dari seorang teman atau majalah investasi. Mereka tidak pernah melakukannya. Dan mereka memberitahu seorang yang hendak melakukannya alasan kenapa mereka seharusnya tidak melakukannya. Hasil terendah yang saya cari adalah 16%.
tetapi orang yang diliputi keraguan-raguan bersedia menerima 5%. Keraguan-raguan itu mahal harganya. Maksud saya adalah bahwa keraguan dan sikap sinis itulah yang membuat kebanyakan orang tetap miskin dan bermain dengan aman. Dunia real menanti Anda untuk menjadi kaya. Hanya keraguan itulah yang membuat orang tetap miskin. Seperti telah saya katakan, keluar dari perlombaan tikus itu secara teknis mudah. Ini tidak membutuhkan banyak pendidikan, tetapi keraguanlah yang melumpuhkan banyak orang. Orang yang sinis tidak pernah menang, kata ayah yang kaya. Keraguan dan ketakutan yang tak dikendalikan menciptakan orang yang sinis. Si sinis mengkritik, dan pemenang menganalisis. Adalah pepatah favoritnya. Ayah yang kaya menjelaskan bahwa kritikan membutakan, sementara analisis membuka mata. Analisis mengizinkan pemenang melihat bahwa kritik itu buta, dan melihat peluang yang dilewatkan oleh setiap orang lainnya, dan menemukan bahwa apa yang dilewatkan orang lain adalah kunci menuju sukses. Real estate adalah sarana investasi yang paling kuat bagi siapapun yang mencari kemandirian atau kebebasan finansial. Ini adalah alat investasi yang unik. Namun setiap kali saya menyebut real estate sebagai sarana, saya sering mendengar orang mengatakan, saya tidak mau repot. Itulah yang disebut noise oleh Peter Lynch. Ayah saya yang kaya menyebutnya omongan yang sinis. Seseorang yang mengkritik dan tidak menganalisis. Seseorang yang membiarkan keraguan dan ketakutan menutup pikiran mereka alih-alih membuka mata mereka. Jadi ketika seseorang mengatakan, saya tidak mau repot, saya ingin menyerang balik. Apa yang membuatmu berpikir saya mau repot? Mereka mengatakan repotnya lebih besar daripada apa yang mereka inginkan. Saya bicara tentang kebebasan dari perlombaan tikus, dan mereka memusatkan perhatian pada kerepotan. Itulah pola berpikir yang membuat kebanyakan orang tetap miskin. Mereka mengkritik alih-alih menganalisis. Saya tidak ingin menahan kunci bagi kesuksesan Anda. Begitu kata ayah saya yang kaya. Karena saya juga tidak mau repot-repot. Saya mencari manajer properti yang mau repot. Dan dengan menemukan seorang manajer properti hebat yang mengelola perumahan atau apartemen, arus kas pun saya naik. Namun yang lebih penting lagi, seorang manajer properti yang hebat membuat saya bisa membeli lebih banyak real estate karena saya tidak harus repot-repot. Manajer properti yang hebat adalah kunci untuk berhasil dalam real estate. Manajer properti yang hebat seringkali mendengar transaksi-transaksi besar sebelum agen real estate mengetahuinya, sehingga mereka menjadi semakin berharga. Itulah yang dimaksud oleh ayah saya yang kaya. Dengan saya tidak ingin menahan kunci bagi kesuksesan Anda. Karena saya juga tidak mau repot. Saya membayangkan bagaimana membeli lebih banyak real estate dan mempercepat keluarnya saya dari perlombaan tikus. Orang yang terus mengatakan saya tidak mau repot-repot seringkali menyangkal penggunaan sarana investasi yang sangat ampuh ini. Kerepotan lebih penting daripada kebebasan mereka. Dalam pasar saham, saya sering mendengar orang mengatakan, saya tidak ingin kehilangan uang. Apa yang membuat mereka berpikir bahwa saya atau orang lainnya senang atau mau kehilangan uang? Saya rasa tidak ada orang yang ingin kehilangan uang. Mereka tidak menghasilkan banyak uang karena mereka memilih untuk tidak kehilangan uang. Bukannya melakukan analisis, mereka malah menutup pikiran mereka terhadap sarana investasi lain yang sangat ampuh, pasar saham. Pada Desember 1996, saya bersepeda dengan seorang teman melewati sebuah pompa bensin di lingkungan kami. Dia mampir dan melihat bahwa harga minyak akan naik. Teman saya adalah orang yang pesimis atau chicken little, pengecut. Baginya langit selalu akan runtuh, dan biasanya memang runtuh menimpa dirinya. Ketika dia pulang ke rumah, dia memperlihatkan pada saya semua data statistik tentang alasan kenaikan harga minyak dalam beberapa tahun ke depan. Statistik yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, sekalipun saya telah memiliki berkas saham substansial dari sebuah perusahaan minyak. Dengan informasi itu, saya segera mencari dan menemukan sebuah perusahaan minyak baru yang kurang bernilai yang hampir menemukan beberapa deposit minyak. Broker saya sangat senang dengan perusahaan baru ini, dan saya membeli 15.000 saham dengan harga 65 sen dolar per lembarnya. Pada 1997, teman yang sama itu dan saya pergi ke pompa bensin yang sama, dan cukup pasti, harga per galon telah naik hampir 15%. Lagi-lagi orang sinis khawatir dan mengeluh. Saya tersenyum karena pada Januari 1997,
Perusahaan minyak kecil itu berhasil dan 15.000 saham itu naik sampai lebih dari 3 US dollar per lembarnya. Dan harga bahan bakar akan terus naik jika apa yang dikatakan teman saya itu benar. Bukannya melakukan analisis, sikap pengecut dan sinis mereka menutup pikiran mereka. Jika kebanyakan orang mengerti bagaimana sebuah stop bekerja dalam investasi pasar saham, akan ada lebih banyak orang berinvestasi untuk menang daripada berinvestasi untuk kalah. Sebuah stop hanyalah sebuah perintah komputer yang menjual saham Anda secara otomatis jika harga mulai jatuh, membantu untuk meminimalkan kerugian Anda dan memaksimalkan keuntungan. Ini adalah alat yang hebat bagi mereka yang sangat takut kalah. Jadi kapanpun saya mendengar orang berfokus pada saya tidak mau mereka, dan bukan pada apa yang mereka inginkan, saya tahu gejolak dalam pikiran mereka pasti keras. Sikap pengecut atau pesimis telah mengambil alih pikiran mereka dan berteriak-teriak, langit mau runtuh dan toilet rusak. Maka mereka menghindari tidak mau repot mereka. Tetapi akibatnya, mereka membayar harga yang sangat mahal. Mereka mungkin tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Ayah saya yang kaya memberi saya satu cara untuk menghadapi Chicken Little. Lakukan saja apa yang dilakukan Kolonel Sanders. Pada usia 66 tahun, dia kehilangan bisnisnya dan hidupnya mulai tergantung pada cek jaminan sosial. Itu jelas tidak cukup. Dia berkeliling negeri untuk menjual resepnya untuk ayam goreng, fried chicken. Dia ditolak 1009 kali sebelum akhirnya seseorang mengatakan, ya baik. Dan dia pun menjadi seorang multijutawan pada umur lanjut ketika kebanyakan orang justru mengundurkan diri atau keluar. Dia orang yang berani dan ulet, kata ayah yang kaya tentang Harlan Sanders. Jadi ketika Anda ragu-ragu dan merasa sedikit takut, lakukan saja apa yang dilakukan Kolonel Sanders pada jiwa pengecutnya. Dia menggorengnya. Alasan nomor 3, kemalasan. Orang sibuk seringkali orang paling malas. Barangkali kita semua telah mendengar cerita tentang usahawan yang bekerja keras untuk memperoleh banyak uang. Dia bekerja keras untuk menjadi pemberi nafkah yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor dan membawa pulang pekerjaan pada akhir pekan. Suatu hari dia pulang ke rumah dan mendapati bahwa rumahnya kosong. Istrinya telah pergi membawa anak-anak. Dia tahu bahwa dia dan istri mempunyai banyak masalah. Tetapi alih-alih memperkuat hubungan mereka, dia tetap menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Karena selalu cemas, kinerjanya di tempat kerja merosot tajam dan akhirnya dia kehilangan pekerjaannya. Sekarang ini saya sering menemui orang yang terlalu sibuk mengurus kekayaan mereka. Dan ada orang yang terlalu sibuk mengurus kesehatan mereka. Penyebabnya sama. Mereka sibuk dan mereka tetap sibuk karena itu merupakan cara untuk menghindari sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Tidak seorang pun wajib memberitahu mereka. Jauh di lubuk hati mereka, mereka sudah tahu. Kenyataannya jika Anda mengingatkan mereka, mereka sering menanggapinya dengan amarah atau sangat tersinggung. Jika mereka tidak sibuk bekerja atau menemani anak-anak, mereka kerap sibuk menonton TV, memancing, bermain golf, atau belanja ke mall. Namun di dalam hati mereka tahu bahwa mereka menghindari sesuatu yang penting. Itu adalah bentuk kemalasan yang paling umum. Malas dengan jalan tetap sibuk. Jadi apa obat untuk kemalasan? Jawabnya adalah sedikit ketamakan. Bagi banyak orang dari antara kita dibesarkan dengan pikiran bahwa ketamakan atau nafsu itu buruk. Orang tamak adalah orang jahat. Begitu kata ibu saya dulu. Namun dalam diri kita semua ada nafsu atau hasrat untuk memiliki barang-barang bagus, barang-barang baru atau hal-hal yang menyenangkan. Jadi agar hasrat itu tetap terkendali, orang tua kerap kali menemukan cara-cara untuk menekan hasrat itu dengan menciptakan rasa bersalah. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu punya kakak dan adik? Adalah kata-kata kesukaan ibu saya. Atau kamu ingin ayah memberikan kamu apa? Adalah ungkapan kesukaan ayah saya. Apa kamu kira kita ini pembuat uang? Apa kamu pikir uang itu tumbuh di pohon? Kamu kan tahu kita ini bukan orang kaya. Bukan kata-kata itu, tetapi rasa bersalah amat besar yang menyertai kata-kata itulah yang mengenai saya. Atau rasa bersalah yang sebaliknya adalah, saya mengorbankan hidup saya agar bisa membelikan ini untukmu. Saya membelikan ini untukmu karena saya tidak pernah mempunyai keberuntungan seperti ini ketika saya masih bocah.
Saya mempunyai seorang tetangga yang tidak punya uang sama sekali, tetapi ia tidak dapat memarkir mobilnya dalam garasinya. Garasinya penuh dengan mainan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya yang nakal dan manja itu mendapatkan segala sesuatu yang mereka minta. Saya tidak ingin mereka tahu perasaan kekurangan, adalah kata-katanya setiap hari. Dia tidak mempunyai apapun untuk disisihkan untuk kuliah mereka nanti ataupun untuk masa pensiunnya sendiri. Tetapi anak-anaknya memiliki setiap jenis mainan yang pernah dibuat. Baru-baru ini dia mendapatkan kartu kredit baru dan mengajak anak-anaknya ke Las Vegas. Saya lakukan ini untuk anak-anak, untuk kebahagiaan mereka, katanya dengan perasaan amat puas. Ayah yang kaya melarang kata-kata saya tidak dapat membelinya. Dalam rumah saya itulah yang saya dengar. Sebaliknya ayah yang kaya menuntut anak-anaknya untuk mengatakan bagaimana saya dapat membelinya. Alasannya, kata-kata saya tidak dapat membelikannya akan menutup otak Anda. Itu membuat Anda tidak harus memutar otak, tidak perlu berpikir lebih lanjut. Bagaimana saya dapat membelinya? Membuka otak, memaksa Anda untuk berpikir dan mencari jawaban. Tetapi yang paling penting, dia merasa kata-kata saya tidak dapat membelinya adalah sebuah dusta. Dan jiwa manusia tahu hal itu. Jiwa manusia sangat-sangat kuat. Begitu dia akan bilang, ia tahu ia dapat melakukan apapun. Dengan mempunyai pikiran malas yang mengatakan saya tidak dapat membelinya, sebuah perang meletus dalam diri Anda. Jiwa Anda marah dan pikiran malas Anda harus mempertahankan kebohongannya. Jiwa Anda berteriak, ayo cepat kita pergi ke fitness center dan berolahraga. Dan pikiran Anda mengatakan, ya, saya capai. Saya sudah bekerja keras hari ini. Atau jiwa Anda mengatakan, saya sakit dan capai jadi orang miskin. Ayo kita keluar dari sini dan menjadi kaya. Dan pikiran malas Anda akan mengatakan, orang kaya itu serakah. Lagi pula itu terlalu menyusahkan kita. Itu tidak aman. Saya bisa kehilangan uang. Saya sudah bekerja cukup keras seperti sekarang. Bagaimanapun sudah terlalu banyak yang saya kerjakan. Lihatlah apa yang harus saya lakukan malam ini. Bos saya ingin pekerjaan ini selesai besok pagi. Perkataan saya tidak dapat membelinya juga mendatangkan kesedihan. Ketidakberdayaan yang menuntun ke patahnya semangat dan seringkali malah depresi. Apatis adalah kata lainnya. Bagaimana saya dapat membelinya? Membuka kemungkinan daya tarik kegembiraan dan impian. Maka ayah yang kaya tidak terlalu peduli pada apa yang ingin Anda beli, tetapi bahwa bagaimana saya dapat membelinya, menciptakan pikiran yang lebih kuat dan jiwa yang dinamis. Jadi dia jarang memberi sesuatu pada Mike atau saya. Sebaliknya dia akan bertanya, bagaimana kamu bisa membelinya? Dan itu termasuk kuliah di perguruan tinggi yang kami bayar untuk diri kami sendiri. Itu bukan tujuan, tetapi proses untuk mencapai tujuan yang kami hasrati itu ya, dia inginkan untuk kami pelajari. Masalah yang sekarang saya rasakan adalah bahwa ada jutaan orang yang merasa bersalah tentang ketamakan atau keserakahan mereka. Ini adalah pengkondisian dari masa kanak-kanak mereka. Hasrat mereka untuk mempunyai hal-hal yang lebih baik yang ditawarkan oleh kehidupan. Kebanyakan telah dikondisikan secara bawah sadar untuk mengatakan, kamu tidak bisa memiliki itu, atau kamu tidak akan pernah mampu memberikan hal itu. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari perlombaan tikus, itu hanyalah sebuah pertanyaan. Bagaimana saya mampu bertahan dengan tidak bekerja lagi? Dan pikiran saya mulai mengeluarkan berbagai jawaban dan solusi. Bagian tersulit adalah bahwa bertempur melawan dogma orang tua kandung saya mengenai kita tidak dapat membelinya, atau berhentilah memikirkan dirimu sendiri, atau mengapa kamu tidak memikirkan orang lain, dan kata-kata senada lainnya yang didesain untuk menanamkan rasa bersalah untuk menekan ketamakan saya. Jadi bagaimana mengalahkan kemalasan? Jawabannya adalah sedikit ketamakan. Sebuah stasiun radio di Amerika diberi nama WIIFM, yang berarti What's in it for me? Apa untungnya untuk saya? Seseorang perlu duduk dan bertanya, apa untungnya untuk saya jika saya sehat, seksi, cantik, atau tampan? Atau, apa yang akan saya lakukan jika saya mempunyai seluruh uang yang saya butuhkan? Tanpa sedikit ketamakan itu, hasrat untuk mempunyai sesuatu yang lebih baik atau kemajuan tidak akan terjadi. Dunia kita maju karena kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik. Penemuan-penemuan baru tercipta karena kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Kita pergi ke sekolah dan belajar keras karena kita menginginkan sesuatu yang lebih baik.
Jadi setiap kali Anda mendapati diri Anda menghindari sesuatu yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan, maka satu-satunya hal yang Anda tanyakan pada diri Anda sendiri adalah, apa untungnya untuk saya? Bersikaplah sedikit tamak. Itulah obat terbaik untuk kemalasan. Akan tetapi, terlalu tamak seperti apapun lainnya yang berlebihan tidaklah baik. Namun ingatlah saja apa yang dikatakan Michael Douglas dalam film Wall Street. Tamak itu baik. Ayah yang kaya mengatakannya secara berbeda. Rasa bersalah lebih buruk daripada ketamakan, karena rasa bersalah merampok tubuh dari jiwanya. Dan bagi saya, Eleanor Roosevelt mengatakannya dengan sangat baik. Lakukanlah apa yang menurut hati Anda benar, karena bagaimanapun Anda akan dikritik. Masa bodoh jika Anda melakukannya, dan masa bodoh jika Anda tidak melakukan. Alasan nomor 4, kebiasaan. Hidup kita adalah cerminan dari kebiasaan kita lebih daripada pendidikan kita. Setelah melihat film Conan yang dibintangi Arnold Schwarzenegger, seorang teman mengatakan, "Saya senang memiliki tubuh seperti Schwarzenegger." Kebanyakan pria mengangguk tanda setuju. Saya bahkan mendengar dia dulu sangat lemah dan kurus kering, tambah seorang teman lainnya. Ya, saya mendengar itu juga. Seorang yang lain menambahkan, saya dengar dia mempunyai kebiasaan berlatih di fitness center setiap hari. Ya, saya berani bertaruh untuk itu. Nah, kata sekelompok orang yang sinis, saya berani taruhan dia memang dilahirkan dengan tubuh seperti itu. Lebih baik kita tidak membicarakan Arnold lagi dan pergi minum bir. Ini adalah contoh kebiasaan mengendalikan perilaku. Saya ingat bertanya pada ayah saya yang kaya tentang kebiasaan orang kaya. Alih-alih langsung menjawab saya, dia menginginkan saya untuk belajar melalui contoh seperti biasa. Kapan ayah mau membayar rekening-rekeningnya? Tanya ayah yang kaya. Pada awal bulan, kata saya. Apa dia masih mempunyai sisa uang? Tanyanya. Sangat sedikit, kata saya. Itulah alasan utama dia bergumul, kata ayah yang kaya. Dia mempunyai kebiasaan buruk. Ayah mau membayar pada orang lain lebih dulu. Dia membayar dirinya sendiri belakangan, tetapi hanya jika uangnya masih tersisa. Ya, biasanya tidak, kata saya. Tetapi dia harus membayar rekening-rekeningnya, kan? Bapak mau mengatakan ayah saya seharusnya tidak membayar rekening-rekeningnya? Tentu saja tidak, kata ayah yang kaya. Saya sungguh percaya untuk membayar rekening-rekening saya pada waktunya. Cuma saya membayar diri saya lebih dulu, bahkan sebelum saya membayar pemerintah. Tetapi apa yang terjadi jika Bapak tidak mempunyai cukup uang? Tanya saya. Apa yang akan Bapak lakukan? Sama, kata ayah yang kaya. Saya masih tetap membayar diri saya lebih dulu, bahkan jika saya kekurangan uang. Kolom aset saya jauh lebih penting bagi saya daripada pemerintah. Tetapi kata saya, apakah mereka tidak mencari dan mengejar Bapak? Ya, jika kamu tidak membayar, kata ayah yang kaya. Dengar, saya tidak mengatakan untuk tidak membayar. Saya hanya mengatakan saya membayar diri saya lebih dulu, sekalipun saya kekurangan uang. Tetapi jawab saya, bagaimana Bapak melakukannya? Ini bukan soal bagaimana. Pertanyaannya adalah mengapa, kata ayah yang kaya. Oke, mengapa? Motivasi, kata ayah yang kaya. Siapa yang kamu pikir akan mengeluh lebih keras jika saya tidak membayar mereka? Saya atau kreditur saya? Kreditur Bapak pasti akan menjerit lebih keras daripada Bapak, kata saya dengan jelas. Bapak tidak akan mengatakan apapun jika Bapak tidak membayar diri Bapak. Jadi kamu tahu, setelah membayar diri saya sendiri, tekanan untuk membayar pajak dan kreditur lain sangat besar sehingga memaksa saya untuk mencari bentuk-bentuk pemasukan yang lain. Tekanan untuk membayar menjadi motivasi saya. Saya melakukan pekerjaan tambahan, memulai perusahaan lain, bertransaksi di pasar saham, apa saja yang dapat memastikan agar mereka tidak mulai memaki saya. Tekanan itu membuat saya bekerja lebih keras, memaksa saya untuk berpikir, dan yang paling penting membuat saya lebih cerdik dan lebih aktif bila menyangkut soal uang. Jika saya membayar diri saya belakangan, saya akan merasa tidak ada tekanan, dan saya akan bangkrut. Jadi ketakutan pemerintah atau orang lain yang Bapak utangi itulah yang memotivasi Bapak? Benar, kata ayah saya yang kaya. Kau tahu tukang tagih rekening pemerintah adalah penggertak besar terutama bagi orang kecil. Begitu pula tukang tagih lainnya. Kebanyakan orang mengalah pada para penggertak itu. Mereka membayar para penagih dan tidak pernah membayar diri mereka sendiri. Kamu tahu cerita tentang orang lebah seberat 96 pon yang ditendang wajahnya? Saya mengangguk. Saya melihat iklan untuk pelajaran angkat besi dan binaraga itu dalam buku-buku komik sepanjang waktu.
Ya, kebanyakan orang membiarkan para pengertak menendang wajah mereka. Saya memutuskan untuk memanfaatkan rasa takut si pengertak untuk membuat saya lebih kuat. Orang lain menjadi lebih lemah, memaksa diri saya untuk berpikir tentang menghasilkan uang tambahan adalah pergi ke fitness center dan berlatih beban. Semakin banyak saya melatih otot-otot uang mental saya, semakin kuat saya jadinya. Sekarang saya tidak takut pada para pengertak itu. Saya suka apa yang dikatakan ayah yang kaya. Jadi jika saya membayar diri saya lebih dulu, saya menjadi semakin kuat secara finansial, secara mental, dan secara fiskal. Ayah yang kaya mengangguk, dan jika saya membayar diri saya belakangan, atau tidak sama sekali saya menjadi lemah. Jadi orang-orang seperti para bos, manajer, kolektor pajak, tukang tagih rekening, dan tuan-tuan tanah mempermainkan saya seumur hidup saya, hanya karena saya tidak mempunyai kebiasaan uang yang baik. Ayah yang kaya mengangguk, persis seperti orang lemah yang berat 96 pot itu. Alasan nomor 5, arogan. Arogan adalah ego plus kebodohan. Apa yang saya tahu menghasilkan uang bagi saya. Apa yang tidak saya ketahui menghilangkan uang bagi saya. Setiap kali saya bersikap arogan, saya kehilangan uang. Karena ketika arogan, saya sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang tidak saya ketahui adalah tidak penting. Begitu ayah yang kaya sering menasihati saya. Saya telah menemui banyak orang menggunakan arogansi untuk menyembunyikan kebodohan mereka sendiri. Hal itu seringkali terjadi ketika saya sedang mendiskusikan pertanyaan finansial dengan para akuntan atau bahkan para investor lainnya. Mereka berusaha memenangkan diskusi itu dengan menggertak. Jelas bagi saya bahwa mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka tidak berbohong, tapi mereka tidak mengatakan kebenaran. Ada banyak orang di dunia keuangan dan investasi yang sama sekali tidak mempunyai gagasan tentang apa yang mereka bicarakan. Kebanyakan orang dalam industri uang hanya menyemprotkan rayuan penjualan seperti para penjual mobil bekas. Bila Anda tahu bahwa Anda bodoh dan tidak tahu apa-apa dalam satu masalah, mulailah mendidik diri Anda dengan menemukan seorang ahli dalam bidang itu atau menemukan sebuah buku tentang masalah itu.